Terkait dengan kekhawatiran juga adanya tumpang tindih, overlap tupoksi atau penugasan, ini seperti apa Pak yang perlu ditegaskan oleh DPR? Jadi garis demarkasinya itu adalah bagaimana BPI Danantara mengelola saham 99% saham seri B, ya, dan berposisi sebagai operator. Nah, pada sisi lain adalah Badan Pengaturan BUMN, fungsinya adalah sebagai regulator dan mengelola 1% saham seri A merah putih. Otomatis bahwa nanti urusan keorganisasian, urusan direksi, komisaris, nanti yang menandatangani secara administrasi itu adalah Badan BUMN. Namun tentu seleksinya karena ini akan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di PT Danantara Asset Management atau di COO, tentu disitulah nanti proses seleksi dan proses untuk penetapannya. Oke. Nah, oleh karenanya saya kira kalau ini bisa berjalan sekarang sudah equal gitu ya. Artinya dua badan yang satu sisi sebagai regulator seri A, mengelola seri A, dan satu sisi mengelola seri B 99% dan sebagai operator, tentu ini sekarang akan berjalan berdampingan, dan tentu kalau tujuannya adalah bagaimana melakukan akselerasi dengan transparan akuntabilitas yang ke depan tentu untuk menciptakan BUMN lebih baik, saya kira ini adalah saat dan momentum yang tepat. Oke, ini artinya BP BUMN akan dipimpin oleh kepala khusus ya Pak ya? Ya. Kepala badan ini nanti boleh rangkap jabatan nggak Pak? Nah, ini juga menjadi perdebatan bahwa bagaimana kita bisa menyelaraskan roadmap yang dibangun di COO atau di BPI Danantara dengan di Badan Pengaturan BUMN. Kemarin ada usul untuk bisa merangkap jabat, tetapi lagi-lagi bahwa kita tetap berpedoman bahwa reformasi dari berbagai aspek ya, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi terhadap badan usaha milik negara, bahwa kita harus memisahkan antara bagaimana pengelolaan yang di regulator dan di operator, sehingga kami pastikan bahwa nanti akan ada kepala badan BUMN yang tentu terpisah dari Danantara. Gitu. Oke, jadi harapannya tidak rangkap jabatan. Tidak ya, rangkap Pak, jabat. Ya? Ya. Oke, kemudian setelah nanti disahkan di rapat paripurna ya Pak besok, kemudian langkah-langkah atau step selanjutnya apa Pak? Ada beberapa yang tentu nanti dirujuk kepada peraturan presiden, termasuk bagaimana struktur organisasi di Badan Pengaturan BUMN. Ini kan setelah kita bentuk bahwa yang dulunya adalah Kementerian BUMN sekarang menjadi Badan Pengaturan BUMN yang disingkat BPBUMN, maka selanjutnya peraturan presiden akan mengatur strukturnya seperti apa, dan kemudian mekanisme untuk penetapan terhadap personalianya seperti apa. Oke. Itu akan sangat bergantung kepada peraturan presiden, karena kementerian dan lembaga ataupun badan pemerintahan yang dibentuk dalam undang-undang kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada presiden. Kebutuhan akan struktur organisasi, kebutuhan terhadap pembentukan badan pemerintahan itu juga sangat ditentukan oleh kebutuhan presiden. Oleh karenanya kita juga setelah nanti pengesahan besok di paripurna, maka BPBUMN nanti akan sangat dipengaruhi oleh peraturan presiden yang mengatur terhadap struktur organisasi BPBUMN. Oke, kalau BPBUMN ini kan sudah ditegaskan regulator dan antara sebagai operatornya ya Pak. Bagaimana DPR juga memastikan bahwa dalam fungsinya atau dalam operasionalnya dan antara ini betul-betul transparan Pak dalam bisa menarik investor? Ya, itulah fungsi kami di dalam melakukan perubahan keempat ini. Maka itu DPR ini menjadi ada momentum ya, ketika Mahkamah Konstitusi misalkan memutuskan terhadap menteri dan wakil menteri dilarang menjabat komisaris dan direksi. Ya. Meski ya, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kami sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun besok telah disahkan, tentu masih ada jeda waktu 2 tahun untuk bagaimana para wakil menteri ini juga transisi untuk tidak menjabat sebagai komisaris. Ada masa transisi selama 2 tahun. Karena ini transisi ini bukan terhadap regulasi atau terhadap perundang-undangan. Transisi adalah terhadap penyediaan sumber daya manusia.
Itu kami serahkan juga kepada pemerintah gitu. Nah, yang terpenting adalah justru bagaimana kita menciptakan optimisme ke depan. BUMN yang selama ini mungkin gitu ya dipersepsikan ataupun dipandang BUMN sebagai sarang sarang money making untuk pihak-pihak tertentu. Bahkan boleh jadi perusahaannya BUMN itu rugi, tetapi para pengelolanya justru berhura-hura. Gajinya tetap dinaikkan, Pak. Tetap gajinya menerima gaji. BUMN-nya rugi, tetapi tetap menerima gaji. Bahkan boleh jadi juga ada financial engineering, sehingga meskipun perusahaannya rugi di akhir tahun terkesan untung sehingga mendapatkan tantiem misalkan. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depan gitu. Artinya bahwa dengan terbentuknya BP BUMN dan sekarang dengan BPI dan Antara, ini dimungkinkan hal-hal yang sebelumnya terjadi dengan kemampuan bagaimana melakukan financial engineering, melakukan financial make up misalkan, ini tidak akan terjadi lagi. Oke, mekanisme bahkan auditnya seperti apa, Pak, juga terjadi. Ya? Mekanisme auditnya Danantara nanti akan seperti apa? Kalau Danantara kan sudah ada Dewan Penasehat, ada strukturnya, ada kemudian Dewan Pengawas di situ. Dan salah satu Dewan Pengawas juga nanti juga berasal dari badan BUMN ini, gitu ya. Namun pada sisi lain kan BUMN juga di BP BUMN nanti kan juga berlaku sebuah sistem pengawasan. Artinya begini, dalam tupoksinya kami juga memberikan penekanan bahwa selain tadi berfungsi sebagai regulator dan kemudian menjalankan ataupun sebagai pemilik saham 1% Merah Putih, juga kami meminta di dalam klausul juga untuk mengawasi, melakukan pengawasan terhadap BUMN. Bahkan juga kewenangan penghapusan aset yang diminta oleh Danantara kami tidak berikan karena ini bisa konflik interest. Karena bagaimanapun kami ingin bahwa BUMN ini adalah harta negara gitu. Jangan sampai kemudian kita mengikis berbagai keterikatan antara BUMN ini dengan kepemilikan negara. Pada akhirnya semena-mena ini dikelola oleh siapapun yang pada akhirnya memanfaatkan keberadaan BUMN. Kami ingin BUMN ini adalah milik negara, BUMN ini adalah milik rakyat, menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan tentu pada akhirnya juga memberikan manfaat bagi negara, bagi rakyat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan pada sisi lain men-trigger bisa menjadi penopang terhadap fiskal negara.